Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Langkah konkret pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung, terutama di kawasan yang rawan banjir dan juga luapan sungai, yaitu di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, sudah mulai terlihat progresnya. Beton-beton sheet pile di sini yang minggu lalu kita lihat mulai ditanam, kali ini semakin banyak yang terpancang. Kemudian kalau kita perhatikan dari target 245 meter, maka sebagian besar atau setengah lebih dari area yang akan dipancang sudah selesai. Kita akan coba pindah lokasi untuk melihat lebih jelas di sisi ke arah hilir. Dari posisi tiang pancang ke pinggir sungai Kali Ciliwung, sebenarnya masih ada tanah ya kalau kita perhatikan di depan sana. Nah, tanah-tanah itu akan dikeruk sehingga tiang pancang ini akan menjadi bagian pinggir dari Kali Ciliwung dan kali akan menjadi lebih lebar. Selain dari pemancangan tiang di beberapa lokasi di Jakarta Timur ataupun di Jakarta Selatan, di aliran Kali Ciliwung seperti Bukit Duri atau Kampung Pulau yang kita lihat, bagian atas dari tiang pancang ini juga dibuatkan tanggul ataupun tembok yang lebih tinggi. Dan tentunya dengan adanya tembok tersebut, maka luapan air menjadi benar-benar terhalang untuk mengenai rumah-rumah warga. Di bagian belakang dari tiang pancang yang ada di sini itu akan menjadi jalan inspeksi nantinya. Kawasan Rawajati masuk ke dalam Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebenarnya baik Jakarta Selatan ataupun Jakarta Timur ya, itu daerah-daerah ataupun area-area yang berada di pinggir kali memang sering terdampak dari luapan air Kali Ciliwung sehingga rumah-rumah menjadi terendam. Nah, bagian-bagian pinggir dari Kali Ciliwung inilah yang dilanjutkan proses normalisasinya dari target 33 km dan sudah selesai 16 km di tahun 2016. Semoga 17 km lagi yang sedang dikerjakan ini dapat juga selesai dan nantinya dapat melindungi masyarakat yang berada di kawasan-kawasan aliran Kali Ciliwung. Tentunya bukan yang ada di pinggir seperti yang kita lihat di bawah, karena posisi tersebut harusnya tidak boleh ada perumahan ataupun hunian. Ini adalah kawasan Rawajati yang di seberang tepat berada di sekitar jembatan Raya Kalibata ke arah Cililitan. Kemudian masih ada rumah-rumah di bagian pinggir. Nah, rumah-rumah tersebut sudah dibongkar sepenuhnya dan saat ini dalam pekerjaan sheet pile. Pembebasan lahan dari kawasan Rawajati ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa waktu lalu dan selesai di bulan April. Masyarakat mendapatkan ganti untung, kemudian mereka bisa membeli rumah ataupun hunian di lokasi-lokasi yang lebih layak. Kemudian bekas dari rumah-rumah tersebut ya, seperti yang di bawah ini, mulai dikerjakan pemasangan tiang pancang, sebelumnya juga dirapikan, dan nantinya akan ada pengerukan bagian pinggir dari area tiang yang dipancangkan ke arah kali. Di bagian bawah dapat kita lihat ini adalah kondisi lahan yang sudah dibongkar, namun masih menyisakan beberapa rumah dan juga Kali Ciliwung yang menyempit. Nanti setelah selesai pengerukan, maka Kali Ciliwung di sini akan jauh lebih lebar. Yang kita harapkan tidak hanya di bagian sini ya, di seberang sana, di bagian bawah dapat kita lihat rumah-rumah warga yang juga berada di pinggir kali dapat dilakukan relokasi. Baik, dari arah Cililitan di sini ke arah Kalibata ada aliran Kali Ciliwung dan Rawajati sendiri seperti di peta yang tadi berada di aliran kali ini. Tepatnya di belokan di sekitar area jembatan. Nah, kita ukur ya kurang lebih 245 meter kemarin area yang akan dipasang sheet pile ataupun beton-beton pancang sehingga nantinya akan menjadi tanggul
dan dapat melindungi masyarakat dari bahaya banjir 242 meter. Kita tarik sedikit ya. Kurang lebih sama sebenarnya dengan area yang akan dipancangkan seat pile tadi. Jadi tanggulnya seperti ini nantinya, dan bagian ke arah kali masih menyisakan tanah. Setelah tanggul itu akan dikeruk. Dengan begitu Kali Ciliwung akan jauh lebih lebar ya. Ditambah lagi ada informasi dari Pak PJ Gubernur pada waktu itu, semoga setelah ini yang sisi timur juga bisa dikerjakan dan masyarakat tentunya bisa aman sepenuhnya dari banjir seperti yang kita bisa lihat di Kampung Pulau ataupun juga di Bukit Duri. Nah, untuk di sisi selatan ya, kalau kita perhatikan sudah ada pekerjaan di belokan Kali Ciliwung di dekat Gang Haris ataupun ke arah Cililitan. Di sepanjang Rawajati, Jakarta Selatan sendiri juga sebenarnya ada rencana untuk dilanjutkan terus proses normalisasi Kali Ciliwung, membuat tanggul, kemudian membuat jalan inspeksi. Hanya saja pada waktu itu masih di ujung di dekat Aqua di sekitar musola. Nah, area-area yang ke arah selatan di belokan Kali Ciliwung itu sudah mulai ada pembongkaran, namun mungkin pekerjaannya akan dilanjutkan setelah yang Rawajati RW 07. Ini adalah bagian sudut yang sudah dikerjakan, namun di sisi Cililitan yang ini nih. Nah, jalan inspeksinya sudah mulai diperpanjang ya ke arah kali kecil, anak Kali Ciliwung yang berada di Cililitan, hanya saja belum disambungkan dengan yang sisi selatannya. Dan ini masuk ke dalam pekerjaan 17 km normalisasi Kali Ciliwung yang secara keseluruhan adalah 33 km. Baik, kita pindah sedikit ke Manggarai. Sebenarnya ini juga cukup penting. Area ini juga masuk dalam 33 km secara keseluruhan pinggiran Kali Ciliwung yang dinormalisasi. Hanya saja yang kita perhatikan untuk kawasan Manggarai ini ya, khusus di pinggir Kali Ciliwungnya belum begitu ada pekerjaan-pekerjaan signifikan untuk dilebarkan. Karena yang kita lihat di sini kondisi Kali Ciliwung benar-benar menyempit, ditambah lagi dengan adanya rumah-rumah ataupun hunian warga baik di Jakarta Timur ya, di kanan kita ataupun di seberang, ataupun yang di sisi Jakarta Selatan persis berada di sederetan kita berdiri, membuat lebar kali menyempit seperti ini. Nah, penyempitan kali itu akan menyebabkan air dapat melimpah di sisi hulu atau juga di area-area yang menyempit. Contohnya kita lihat itu adalah MCK ya, mandi cuci kakus yang ada di bagian pinggir, dan air naik ke dalam ruangan MCK tersebut. Tentunya tidak higienis dan bisa saja membahayakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, inilah yang salah satu yang harus difokuskan untuk ditata di Jakarta. Ditambah lagi yang kita ketahui, kawasan Manggarai nantinya juga akan menjadi kawasan transit oriented development yang cukup besar, di mana menjadi titik pertemuan dari berbagai jurusan kereta yang ada, dan stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral. Dari itu ya, lingkungan yang ada di sekitar benar-benar harus dapat mendukung akses kemudian kenyamanan dari para pengguna kereta, serta penataan kawasan ini juga akan berdampak baik bagi masyarakat yang berada di pinggir kali untuk dapat hidup lebih layak. Biasanya di kota-kota besar yang ada di dunia itu mereka membuat hunian-hunian vertikal yang cukup banyak, melakukan relokasi terhadap rumah-rumah warga di pinggir kali. Baik, di tiang ini dapat kita lihat ada ukuran-ukuran untuk ketinggian air. Berarti area ini adalah area yang memang sering terendam, dan permukaan air itu biasanya akan sampai di
tiang tersebut, masyarakat tinggal menyebutkan air setinggi misal 90 cm, kemudian 120 cm dan seterusnya, maka pemberitahuan-pemberitahuan akan menjadikan masyarakat lebih aware. Namun nanti mudah-mudahan dengan adanya tanggul di sekitar sini, masyarakat warga ya RW 07 Rawajati jauh lebih aman dari bahaya banjir. Seat pile ataupun beton-beton pancang yang ada di sini sebenarnya diambil dari kawasan apartemen Pancoran Riverside, dan seat pile itu sudah berada di sana sejak bertahun-tahun ya. Dan saat ini seat pile beton ini dimanfaatkan kembali untuk melanjutkan proses normalisasi Kali Ciliwung. Mari kita lihat tanah yang ada di setelah beton-beton pancang ke arah pinggir kali. Tanah tersebut lumayan banyak kalau dikeruk. Nah, apakah nantinya tanah itu akan diuruk menjadi tinggi, kemudian di atasnya ada jalan inspeksi sekaligus tanggul, seperti yang kita lihat di beberapa lokasi di Kebon Baru misalnya, atau juga di sekitar Kampung Pulo. Untuk beton-beton pancang ataupun sheet pile di sini masih banyak. Kemudian juga kita lihat di area ke arah pinggir jembatan. Krennya masih ada di sana. Hari ini adalah hari Minggu, nampaknya belum ada pekerjaan. Kemudian ada hammernya di situ. Diesel hammer yang biasanya dipakai untuk memukul dari bagian atas sheet pile pada saat dipancangkan. Kemudian di ujung sana ada pekerjaan pengeboran yang pernah kita tanyakan. Pekerjaan tersebut berfungsi untuk melakukan pengecekan kekuatan tanah ya, tingkat kekerasan tanah atau lunaknya tanah, sehingga bisa dilakukan pekerjaan-pekerjaan berikutnya ya setelah diketahui dari kondisi tanah yang ada. Pekerjaan berikutnya seperti pemasangan dari seat pile. Di sini sangat rapi dan tersusun dengan baik. Area ini full ditutup dengan seng dikarenakan di kawasan ini banyak material-material yang cukup berat, ditambah lagi alat-alat berat yang bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tentu berbahaya bagi masyarakat dan juga anak-anak yang sering bermain. Tiang-tiang pancang di bagian kanan kita yang warna biru itu adalah titik terakhir atau sisi paling ujung dari nantinya lokasi jalan inspeksi ya, bagian pinggir atau juga area saluran air misalnya, seperti itu. Untuk lapangan di sini terkena sedikit ya area proyek, jadi ditutup. Dan di bagian dalam kita dapat lihat ada satu alat, kemudian ada tabung gas. Ini biasanya untuk mengelas. Pekerjaan ini diharapkan dapat selesai sebelum mungkin bulan November, Desember, Januari, Februari, dikarenakan pada bulan-bulan tersebut curah hujan yang ada di Jakarta cukup tinggi. Kemudian juga curah hujan yang ada di hulu Jakarta lebih tinggi lagi, dan akhirnya air yang datang dari hulu ditambah dengan curah hujan yang ada di Jakarta membuat ya luapan-luapan air di beberapa lokasi termasuk di kawasan ini. Seperti yang tadi kita lihat di tiang-tiang ya yang dibuat ukuran-ukuran dari tingkat ketinggian air. Baik, kita akan pindah ke arah sisi hilir yang sudah ada tiang pancangnya. Rumah-rumah warga yang ada di sini yang kita lihat di bagian dinding-dindingnya ada bekas-bekas dari air yang naik. Sama dengan lokasi yang ke arah tadi lapangan ya. Di sini juga ditutup dengan pagar seng yang cukup tinggi untuk mengamankan area pekerjaan. Ini ada satu kren inilah yang bekerja kemarin
untuk mengangkat dari seat pile, kemudian menaruhnya dan memancangkannya menggunakan diesel hammer. Baik, kita sudah sampai ke arah yang lebih dihilir. Di sana itu ada tiang-tiang pancang yang disamakan dengan tiang pancang yang sudah ada di sekitar sini. Kemudian bagian atas dari tiang pancang nanti akan dipasang pile cap ataupun pengikat ataupun beton yang membuat tiang pancang tersebut lebih rata. Di atasnya lagi mudah-mudahan ditambahkan dengan tanggul ataupun semacam dinding beton yang lebih tinggi yang kita bisa lihat ada di sekitar Bukit Duri ya, ataupun di sekitar Kampung Pulau. Tampaknya di sini ada satu petugas yang sedang melakukan pengukuran. Baik, kita akan lihat ke bawah dari jembatan yang menghubungkan Raya Kalibata ke Cililitan. Area ini dipergunakan untuk parkir kendaraan, kemudian berjualan, dan area bermain anak ya, serta tempat berkumpul juga bagi warga yang ada. Nah, alat-alat berat pada saat masuk sini tentunya kendaraan-kendaraan yang ada di sini kosong ya, dikarenakan yang masuk ini adalah trailer ataupun kendaraan-kendaraan besar yang membutuhkan space untuk bisa manuver ataupun masuk ke area ini. Kawasan pekerjaan ditutup juga dengan seng, ada pintunya, kemudian ada lagi satu pos jaga. Kita akan lihat ke sisi sini lebih dekat. Tampak tiang-tiang pancang sebagai patokan pinggir dari rumah warga dan batas tanah milik Pemprov DKI yang akan dikerjakan proses normalisasinya. Terdapat plang di sini dilarang memasuki dan memanfaatkan area yang sudah disiapkan untuk pekerjaan normalisasi yang nantinya juga akan menjadi jalan inspeksi. Karena terkadang oknum-oknum melihat area-area yang kosong ya, oknum masyarakat biasanya datang kemudian mencoba menghuni dengan bangunan-bangunan mungkin tidak permanen, membuat bangunan permanen dan seterusnya sehingga bertahun-tahun tinggal di sana. Biasanya seperti itu ya. Ini adalah bagian ujung ke arah selatan dari Kali Ciliwung yang berada di Cililitan. Jalan inspeksinya sudah ada yang selesai, kemudian tiang-tiang pancang juga sudah ditanamkan. Tinggal nampaknya adalah pengerukan bagian pinggir dari Kali Ciliwung di sekitar sini, terutama tanah-tanah yang masih ada di bagian area antara tiang pancang dan aliran air kali. Nah, area di mana kita berdiri ini ada Jakarta Selatan, Rawajati, kemudian yang di seberang itu Jakarta Timur. Area ini belum ada pekerjaan lebih lanjut ya. Dan air biasanya sampai naik kemari kita bisa lihat dari tersangkutnya sampah-sampah di pepohonan yang ada di atas ini. Sedimentasi di sepanjang Kali Ciliwung biasanya itu bukan cuma tanah ya, tapi sampah. Nah, itu satu lagi kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang benar-benar harus dirubah untuk menjaga kebersihan kali, tidak membuang sampah ke sungai. Kita harapkan normalisasi dapat berlanjut terus sehingga pengendalian banjir Jakarta menjadi lebih baik. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.